di Movie Random Email ya. Di video ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengecek panggilan email hoax atau palsu dengan email asli. Jadi cara bedainnya gimana ya? Saya punya contoh di sini. Di sini saya punya contoh data untuk panggilan email asli dan email palsu. Nah, di sini akan buka satu-satu ya. Nah, ini satu, ini lagi. Nah, ini teman-teman, di sini saya akan bahas. Di sini untuk panggilan email palsu atau hoax dan satu lagi panggilan email asli ya. Nah, bedanya apa? Nah, yang pertama, teman-teman harus cek dari jam pelaksanaannya. Jadi saat ada panggilan via email, teman-teman harus cek jam pelaksanaan. Nah, di sini bedanya email hoax sama email asli. Yang pertama di jam. Kalau email hoax kayak gini teman-teman, itu dari ya, di sini saya udah lingkarin merah nomor 1 ini. Kalau untuk email yang palsu itu jamnya dibatasin. Ini contohnya di sini jam 7 sampai jam 7.30 sampai dengan jam 14.45. Itu indikasinya apa? Indikasinya kalau jamnya dibatasin itu ada kemungkinan itu harus ada member lah, persyaratan ini dan itu. Nah, sedangkan email yang asli di sini, sini saya zoom. Nah, untuk waktunya sendiri itu tidak dibatasin. Artinya apa? Kalau kita datangnya suruh jam 1, ya ntar kelarnya sampai dengan selesai. Nah, artinya apa? Sebelum jam 1 kita harus udah kumpul di tempat tes tersebut. Itu untuk nomor 1. Jadi bedanya email asli sama email palsu. Kalau email yang palsu itu jamnya dibatasin kayak gini. Kalau yang email yang asli itu jamnya tidak dibatasi. Artinya tidak dibatasi itu di jam awal doang. Ada yang tulisannya jam 1 WIB, udah itu doang, ataupun jam 1 WIB sampai dengan selesai. Selesainya kapan ya? Selesainya saat psikotesnya udah dilaksanakan. Itu poin pertama. Poin kedua yang teman-teman harus teliti itu di tempat tesnya atau rekrutmen. Di sini ada keterangan di sini ya. Tempat tesnya di nomor 2 itu di sini di atas itu ada tulisan untuk peta download. Di bawah tempatnya itu bukan di PT-nya. Di sini ya. Sini. Di sini ada tulisan Recruitment Officer Center PT Sumit River Indonesia dan Teris Recruitment Office Center Astra Group di Jalan MH Joyo dan bla 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 seterusnya. Nah, kalau untuk panggilan tes asli itu harus di PT-nya. Jadi teman-teman harus cek PT yang di atas yang memanggil tersebut. Contohnya ini PT download, alamatnya di mana, sesuaiin lah. Teman-teman cek di Google harus sesuai dengan tempatnya. Kalau nggak sesuai dengan tempatnya, ini kemungkinan paling besar itu panggilan dari yayasan. Nah, kelemahan dari tes yayasan, yang pertama kita member, yang kedua penempatannya nggak sesuai dengan yang diinformasikan di email, yang ketiga biasanya dijanjiin terus. Jadi untuk proses selanjutnya ntar ditunggu hasilnya uang kita habis. Artinya uang kita yang keluar untuk yayasan tersebut akan hilang karena kita harus bolak-balik ke tempat tersebut. Nah, sedangkan email yang asli di sini ada keterangan tempatnya di sini. Nah, ini ya. Saat kita panggilan PT ini contohnya ada ini contohnya ada
kantor VT Moren. Nah, kita panggilannya juga di VT Moren di sini. Jadi sesuai tempat. Itu ada dua indikasi gimana cara detek email panggilan yang asli sama email panggilan hoax. Nah, adapun tambahan dari email yang hoax yang pertama, yang nomor 3 tadi, nomor 1 untuk jamnya biasanya yang kayak gini, jam sekian sampai jam sekian, terus tempatnya nggak sesuai nama PT-nya. Yang ketiga biasanya ada tiketing. Jadi yang untuk tiketing sendiri biasanya di PT pertambangan, terus yang banyakkan di Pertamina. Jadi kalau semua teman-teman ada panggilan suruh bayar tiket, ntar dirembes atau diganti, itu jangan diladenin. Artinya saat kita ngirim sejumlah uang untuk tiket, ntar secara otomatis saat udah kita bayar, kontak pasti hilang langsung. Itu indikasi yang nomor 3. Indikasi nomor 4 itu tesnya di ruko. Jadi nama PT-nya apa, tesnya entar di ruko jalan. Biasanya yang sering-sering untuk daerah Jabodetabek di Bekasi, yaitu Jogmetia sama Jakarta Timur di Cawang, UKI, sama Jakarta Selatan, itu umumnya di situ. Itu yang keempat ya. Ulangi ya, yang pertama jamnya harus sesuai. Artinya harus itu nggak ada batasan jamnya. Artinya nggak ada batasan itu kita harus datang jam 8 ya jam 8. Selesainya mau jam berapapun itu tergantung HD. Yang kedua, tempatnya harus sesuai PT tersebut atau lokasinya harus sesuai dengan si nama PT tersebut. Nah, teman-teman bisa cek di Google namanya benar atau enggak, atau alamatnya sesuai atau enggak. Yang ketiga itu ada sistem tiketing. Jadi kita harus luar kota ya, ada yang di Bali, ada yang di Kalimantan, kita harus bayar tiket, itu hoax. Yang ketiga, yang keempat itu rute. Jadi kalau di apa namanya, yang keempat itu ruko dulu ya. Jadi tempatnya yang harusnya di VT-nya langsung, itu kita datangnya ke ruko. Yang terakhir biasanya rute, dikasih rute. Nah, yang rute ini biasanya ada yang benar, ada yang enggak juga sih, tergantung tempatnya. Kalau tempatnya sesuai dikasih rute nggak ada masalah, tapi kalau tempatnya nggak sesuai dengan nama PT yang tertera di atas ini, ya, itu indikasinya 99% hoax. Mungkin itu pembahasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa komen kalau ada saran ataupun kritiknya, ataupun ada saran untuk pembahasan untuk kendala-kendala ngirim email lagi, silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya di bawah ini ya. Mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Selebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.